Bismillah, yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Umat Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, yang kami hormati Ketua Umum DPP Partai Umat Bapak Dr. Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengkiprah Roh, Maha Pencurah Rahmat, dan telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini Sabtu 5 Februari 2022 kita semua dapat hadir dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat, Garda Umat, dan Permata Umat periode 2021 sampai 2025. Kita doakan mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa kiprah barokah, syafaat kubro, dan salam sejahtera semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga limpahan syafaatnya membias kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawah oleh saudara Rohidin dan saudari Lina. Kepadanya kami silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والله الذي لا إله
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itu orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka bersekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Partai Umat yang akan dibantu oleh paduan suara Banten Chorus pimpinan Ibu Imai Febrian. Hadirin kami mohon berdiri.
menyanyikan Mars Partai Umat. Selanjutnya, pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Syaifuddin SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bernyanyi hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengijabah sebuah harapan dan doa kita bersama. Marilah sama-sama kita awali doa ini dengan pembacaan istighfar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك يا الله أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أصل الغايات من جميع الخيرات في حكمة الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di pagi menjelang siang ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Kami bermunajat kepada-Mu ya Allah dengan segala kerendahan hati dan diri. Ampunkan dosa dan kesalahan kami yang terlampau banyak ini ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan ibu bapa kami. Ampunkan dosa dan kesalahan para guru-guru kami. Ampunkan dosa dan kesalahan para pendiri bangsa. Ampunkan saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja berada, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, dalam segala kemuliaan-Mu, di atas dasar perintah-Mu dalam Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan, kami terus akan bersimpuh dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kami bermohon kepada-Mu ya Rabb, di saat pelantikan partai umat-Mu ini, di awal bulan Rajab yang Kau agungkan, yang penuh rahmat dan maghfirah-Mu, izinkan dengan ridha-Mu ya Allah, jadikan kami umat yang kuat, jadikan kami memiliki kematangan spiritual, juang dalam perjuangan, memiliki kapasitas kematangan intelektualitas yang dapat memberikan pencerahan dan pencerdasan bagi seluruh umat ini, yang memiliki kematangan emosionalitas sehingga memiliki panjang umur dalam perjuangan, penuh sabar dalam ikhtiar, tahan uji, tidak kehilangan kendali diri, tidak mengumbar nafsu dalam keserakahan kekuasaan, tapi semata hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Jadikan umat ini memiliki kematangan sosialitas, rasa simpati dan empati yang sempurna, sehingga semua beban kehidupan juang ini menjadi bagian dalam kebersamaan umat ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil zalimin. Fansurna 'alal qawmil munafiqin. Fansurna 'alal qawmil mufsidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami dan rahmati kami ya Allah. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi dan mengalahkan orang-orang kafir. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Batshi Syadid, khudh haqqana wa haqqal muslimina wal mu'minina mimman zalamana wa man ta'ada 'alaina wa 'alal muslimina wal mu'minin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Qabid, unsurna nasran aziza, unsurna nasran aziza,
انصرنا نصرا عزيزا وفتحا مبينا واخذل لنا أعدائنا خذلانا كبيرا فدمرناهم تدميرا برحمتك يا أرحم الراحمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Perkasa, Indonesia adalah anugerah terbesar-Mu untuk kami. Limpahkan kepada umat ini kekuatan untuk dapat menjaga Indonesia sebagaimana amanah-Mu ya Rabb, amanah para syuhada yang telah mengorbankan seluruh hidup dan kehidupannya untuk kami anak cucunya kemudian. Ya Rabb, dari segala kehancuran kami sadar dengan segala kesadaran bahwa negeri ini sedang Engkau uji ya Rabb. Segala ujian yang bertubi-tubi, musibah yang terus menerpa kehidupan bangsa ini. Jika semua itu adalah kesalahan dan dosa pemimpin kami ya Allah, ampunkan mereka ya Allah dosa dan kesalahannya. Ganti kezaliman mereka dengan kearifan dan kebajikan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan umat ini umat yang terbaik. Jadikan umat ini adalah umat yang dapat memberikan kontribusi kesalehan pada negeri ini ya Allah. Kami sadar betul ya Allah, belum seberapa yang kami lakukan untuk negeri ini, namun beri kesempatan di usia tersisa kami agar kami memiliki kekuatan untuk dapat menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan di negeri ini dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kudrat dan iradat-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di hari ini Bapak Reformasi Indonesia hadir di tengah-tengah kami. Jadikan beliau adalah orang yang diberikan Engkau panjang umur ya Allah. Sehatkan lahir batinnya ya Allah. Menangkan setiap langkah perjuangannya dan sanggupkan kepada kami untuk kami bisa meneladani beliau sehingga bisa meneruskan perjuangan umat ini, bisa meneruskan estafet perjuangan ini di dalam rangka memberikan kontribusi kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya subhanallah wa bihamdihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ajma'in wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 0016 garis miring 01 titik 36 garis miring SK titik P garis datar 1 garis datar R garis datar 1 garis miring DPP Partai Umat garis miring 1 Romawi garis miring 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Banten periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim.
dan seterusnya. Mengingat A. Pasal 23, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 54 Anggaran Dasar Partai Umat. B. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Umat. Memperhatikan fatwa Majelis Syuro Partai Umat tentang pendirian dan konsolidasi organisasi. B. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Banten nomor 09-BTN-PU-12 Romawi /2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal permohonan perubahan SK DPW. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Banten periode 2021 sampai dengan 2025. Pertama, mengesahkan perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Banten periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2022. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc Ketua Umum ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SH MH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat nomor 0016-SK-1-R-1-DPP Partai Umat /02 Romawi 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Banten periode 2021-2025. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Banten periode 2021 sampai dengan 2025. Majelis Pengawas Partai. Ketua Dr. Ing Sidik Waluyo WR. Wakil Ketua Dr. Andes Rusli Ridwan NSI. Sekretaris Hajah Tri Emiati SE MM. Anggota Haji Erli John SH MBA MSc. Anggota Toyiba. Anggota Yanti Novianti. Anggota Junaidi. Nama-nama yang disebut untuk maju ke depan. Selanjutnya saya bacakan. Dewan Pengurus Wilayah. Ketua Haji R. Subarkah Purbo Asmoro. Wakil Ketua Dik Setio Winarno SH. Wakil Ketua Rahmatullah SH MH MSI. Wakil Ketua Wahyu NS NSI. Wakil Ketua Muhammad Arif. Wakil Ketua Sri Indrawati. Wakil Ketua Fahri. Wakil Ketua N. Kamal Amrullah SH. Sekretaris Ediansa Rahmat. Wakil Sekretaris Admansa. Wakil Sekretaris Ram Arif.
Wakil Sekretaris Ida Nurhaida Kusdianti. Wakil Sekretaris Siti Rohmawati. Wakil Sekretaris Asnawi. Wakil Sekretaris Taufikur Rahman SH. Bendahara Novianti Murtisari. Wakil Bendahara Mastika S. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2022, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc Ketua Umum ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan sumpah dan janji kader Partai Umat yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Partai Umat kepada Bapak Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc. Dengan segala hormat kami silakan. Sahabat-sahabatku, nanti mohon bisa diikuti apa yang saya ucapkan. Insyaallah, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kami, kader Partai Umat, bersumpah dan berjanji untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan selamat pada seluruh pengurus Partai Umat Provinsi Banten yang baru saja dilantik. Insyaallah sekarang sudah resmi. Kita doakan semoga dimudahkan dalam perjuangan ke depan. Selanjutnya, penandatanganan naskah pelantikan Dewan Pengurus. Untuk yang pertama, penandatanganan naskah pelantikan
oleh Ketua Umum DPP. Pengurus lain tetap di atas. Dimohon dengan segala hormat untuk pengurus DPW Provinsi Banten yang lainnya untuk tetap di atas. Baik, penandatanganan oleh Sekwil DPW Provinsi Banten sudah selesai. Selanjutnya penyerahan pataka partai umat dari Ketua Umum DPP Partai Umat kepada Ketua DPW Partai Umat Provinsi Banten. Inilah penyerahan pataka Partai Umat dari Ketua Umum DPP kepada Ketua DPW Provinsi Banten. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pataka telah diterima oleh Ketua Umum DPW Partai Umat Provinsi Banten. Penyerahan PSK DPP oleh Ketua DPP kepada Ketua DPW dan kemudian diserahkan kepada Ketua DPP, akan diserahkan oleh Ketua Umum DPP Partai Umat. DPW Provinsi Banten untuk dapat membacakan SK DPD Partai Umat Provinsi Banten. Kami silakan. Surat keputusan nomor 0302 garis miring 01 3604 garis miring SK Cap 2R titik 1 garis miring DPP titik PU garis miring 2 2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kabupaten Serang periode 2001-2005. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Daerah Partai Umat tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kabupaten Serang periode 2001-2025. Pertama, mengesahkan perubahan struktur Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kabupaten Serang periode 2001-2005 dengan nama-nama dan susunan dan selanjutnya surat keputusan ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2002, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Haji Ridho Rahmadi S.Com MSc Ketua Umum, Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal. Struktur pengurus kami mohon untuk berdiri. Ketua Ahmad Khotib SPD sebagai Majelis Pengawas Partai. Dewan Pengurus Daerah Haji Bambang Bubu Santoso SE Premamori. Selanjutnya susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kabupaten Tangerang. Majelis Pengawas Partai Ketua F.D. Abya Premamori. Dewan Pengurus Daerah Ketua Insinyur Suprapto dan selanjutnya Premamori. Selanjutnya struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kota Tangerang. Majelis Pengawas Partai Ketua Sri Sukartono Nata kami ulangi, Sri Sukartono Nata Diharja SEMN. Dewan Pengurus Daerah Ketua Dr. Sabto Widodo SPOG KMHS. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kabupaten Pandeglang. Majelis Pengawas Partai Ketua Rio Hedi Anjaskoro. Dewan Pengurus Daerah Kuit Mukti Widya. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kabupaten Lebak. Majelis Pengawas Partai Ketua Haji Masidi MPD. Dewan Pengurus Daerah Ketua Dr. Hannes D. Amiruddin MPD. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kota Tangerang Selatan. Majelis Pengawas Partai Ketua Dr. Diakino. Dewan Pengurus Daerah Ketua Saiful Rajab. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Umat Kota Cilegon. Majelis Pengawas Partai Ketua Sofwan Marzuki. Dewan Pengurus Daerah Ketua TB Maman Sutrisno. Dengan ini untuk Ketua MPPD, KSB, DPD untuk maju ke depan untuk dapat menerima SK yang selanjutnya diberikan oleh Ketua DPW. Kami persilakan untuk maju ke depan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang dapat berikan SK DPD dari Ketua DPW Partai Umat Provinsi Banten. Madep sini Pak, madep sini. DPD Partai Umat se-Provinsi Banten. Partai Umat se-Provinsi Banten. Dan baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya. Prosesi pelantikan pengurus DPW Garda Umat Provinsi Banten. Diawali dengan pembacaan SK sekaligus pemanggilan nama-nama oleh Sekretaris Jenderal. Dimohon dengan segala hormat kepada sahabat Irfan dan Maman SC, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 11 garis miring SK Cap strip pembina garis miring DPW titik GU strip Banten garis miring Romawi 2 garis miring 2022 tentang struktur pengurus Dewan
menimbang poin A bahwa Garda Umat adalah organisasi otonom kepemudaan bagian dari Partai Umat yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin dan bersifat terbuka dan mandiri. Kemudian mengingat poin A huruf J pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, poin B pasal 23 kemudian 34 dan pasal 54 di Anggaran Dasar Partai Umat, memutuskan dan menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Banten. Pertama, menetapkan struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Banten periode 2021 hingga 2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana amanah dan penuh dengan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2022. Mengetahui Pembina Garda Umat Ahmad Rizky Robani Kaban, SHCLA, ditandatangani. Kemudian lampiran struktur pengurus Dewan Pengurus Wilayah Garda Umat Provinsi Banten periode 2021 hingga 2025. Mohon yang saya sebutkan. Ketua Ram Arif ST MM. Wakil Ketua Asnawi. Sekretaris Rahmat Danu. Wakil Sekretaris Nova. Bendahara Ahmad Tajir Fauzi SIP. Bendahara Rohman. Kemudian anggota Yayan Sofyan LI. Sugeng. Surat keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2022. Dewan Pengurus Pusat Garda Umat, Ketua Umum Prayaji Putra Ramadan SH ditandatangani. Sekretaris Jenderal Irfan Darmawan ST ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan sumpah dan janji kader Garda Umat akan dipimpin oleh Ketua DPW Garda Umat. Mohon maaf, Ketua DPP Garda Umat dimohon dengan segala hormat kepada sahabat Praya Dwi Putra Ramadan, kami silakan. Saya bacakan naskah pembacakan yang nantinya sahabat-sahabat tadi disebutkan namanya ulang apa yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Kami
3. Berakhlak terpuji kepada sesama. 4. Taat beribadah dan rajin beramal saleh. 5. Ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang sebagai pemuda yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. 7. Menjaga nama baik organisasi dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak organisasi. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Dengan membacakannya ikrar, maka para sahabat-sahabat dengan ini telah sah menjadi pengurus DPW Garda Umat Provinsi Banten. Mohon izin waktunya sebentar pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya sebentar. Izin menginformasikan baru saja kemarin kami Garda Umat kedatangan sahabat dari jauh, dari Papua langsung terbang ke Banten, baru sampai kemarin sore, yang insya Allah saudara Supriyadi dan insya Allah saudara Supriyadi ini akan menjadi calon ketua Garda Umat Sulawesi Selatan. Dan mari Bapak Ibu para hadirin sekalian, mari kita sama-sama doakan dan kita dukung. Insya Allah 2024 nanti sahabat Supriyadi akan maju dalam kontestasi pilkada 4 tahun lagi Kabupaten Selayar. Insya Allah kita doakan sukses. Jadi tagline-nya Garda Umat yaitu pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Insya Allah. Selanjutnya, penandatanganan naskah pelantikan Dewan Pengurus berkenan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Garda Umat, berkenan kepada Ketua DPW dan Sekretaris DPW Garda Umat Provinsi Banten, untuk yang pertama penandatanganan naskah oleh Ketua Umum DPP Garda Umat, selanjutnya Sekretaris Jenderal DPP Garda Umat, selanjutnya Ketua DPP DPW Garda Umat Provinsi Banten, dan terakhir oleh Sekretaris DPW Garda Umat Provinsi Banten. Dan selanjutnya penyerahan SK diberikan oleh Ketua DPP Garda Umat kepada Ketua DPW Garda Umat Provinsi Banten. Inilah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penyerahan SK oleh Ketua Umum DPP Garda Umat kepada Ketua DPW Garda Umat Provinsi Banten. Baik.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya penyerahan selendang khas Baduy Lebak Selatan dari Ketua DPW Garda Umat Provinsi Banten kepada Ketua Umum DPP Garda Umat Provinsi Banten. Dan untuk selanjutnya penyerahan Pataka Garda Umat dari Ketua Umum kepada Ketua DPW Provinsi Banten. Inilah prosesi penyerahan Pataka Garda Umat diberikan oleh Ketua Umum DPP Garda Umat kepada Ketua DPW Garda Umat Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diserahkannya bendera Pataka Garda Umat, insya Allah perjuangan pemuda hari ini menjadi pemimpin masa depan diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Allahu Akbar. Pataka Garda Umat telah diserahkan oleh Ketua Umum DPP Garda Umat kepada Ketua DPW Garda Umat Provinsi Banten. Baik, untuk selanjutnya foto bersama dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesi foto bersama pengurus DPW Garda Umat Provinsi Banten yang baru saja dilantik, tentunya dengan Ayahanda Ketua Umum, Sekretaris Jenderal. Baik, terima kasih. Yaitu prosesi pelantikan pengurus DPW Permata Umat Provinsi Banten diawali dengan pembacaan SK sekaligus pemanggilan nama-nama oleh DPP Permata. Dimohon dengan segala hormat kepada Bunda Fauzia Dejedi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 014 garis miring K strip S garis miring S K garis miring DPP titik PU garis miring 2022. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Permata Umat Provinsi Banten periode 2021-2026. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Pengurus Pusat Permata Umat setelah menimbang bahwa Permata Umat adalah organisasi otonom partai umat yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin, yang bersifat terbuka dan mandiri, bahwa Permata Umat bertujuan mewujudkan perempuan mandiri yang menjadi garda terdepan untuk kemaslahatan umat, bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan usaha Permata Umat perlu diatur penyelenggaraan tata kerja melalui kepengurusan yang efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan dan keadilan guna memberikan kesempatan kepada kader, anggota dan simpatisan yang memenuhi persyaratan, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Permata Umat
telah menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Permata Umat Provinsi Banten periode 2021-2026. Memperhatikan pasal 7 anggaran dasar dan pasal 8 anggaran rumah tangga, memutuskan menetapkan Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Banten 2021-2026. Penasehat Siti Nurlaila. Pembina 1. Sri Indrawati. 2. Cucu Fatimah. 3. Sutiha. Ketua Novianti Murtisari. Wakil Ketua 1. Diah Rahayu. 2. Hajah Dahlia. 3. Heni Irawati. 4. Ani Sumartini. Sekretaris Mailana SH. Wakil Sekretaris 1. Ellen Ferataseri. Kedua, Suro Sugiyati SPDI. Wakil Sekretaris 3, Yuyun Wahyuni. Bendahara Masrika Simbolo. Yang punya duit ini. Wakil Bendahara 1, Jasmani. Wakil Bendahara 2, Dwi Lanarwulan. Langsung jalan depan. Langsung aja langsung. Ketua Bidang Penggalangan Massa Atika. Ketua Bidang Sosial Masyarakatan Elis Sukaisi. Ketua Bidang Humas Siti Rohmawati. Ketua Bidang Pendidikan Elis Sukaisi SPB. Ketua Bidang Antar Lembaga Baby Yulia Yakub. Ketua Bidang Kesehatan Yayu Sri Rahayu. Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM Cinta Maharani. Yang punya gemblong. Taruh di belakang. Ini di belakang. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2022. Dewan Pengurus Pusat Permata Umat.
Dr. Anda Sveti Fatayati, MSI, Ketua Umum, ditandatangani. Kusniah Arman, SE, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan sumpah dan janji kader Permata Umat dipimpin oleh Bunda Dr. Anda Haja Ais Sveti Fatayati, MSI. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Sabtu 5 Februari 2022, saya selaku Ketua Umum Permata Umat dengan ini melantik Dewan Pengurus Wilayah Permata Umat Provinsi Banten periode 2021-2026. Sudah saya dilantik? Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji. Satu. Senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Menjadi perempuan utama umat. Sebagai garda terdepan. Untuk kemaslahatan umat. Tiga. Berkhidmat pada permata umat dan partai umat. Untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Empat. Menjaga nama baik. Permata umat dan partai umat. Lima. Akan melaksanakan kewajiban sebagai pengurus permata umat dengan sebaik-baiknya. Hanya kepada Allah kami memohon ampun. Dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kami. Kita takbir ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prosesi penandatanganan naskah pelantikan Dewan Pengurus Permata Umat Provinsi Banten untuk yang pertama oleh Ketua Umum DPP Permata Umat, selanjutnya oleh Sekretaris Jenderal DPP Permata Umat, penyerahan SK oleh Ketua Umum DPP kepada Ketua DPP Permata Umat Provinsi Banten. Baik, untuk selanjutnya penyerahan selendang tenun khas Baduy Lebak Banten diberikan oleh Ketua DPW Permata Umat Provinsi Banten kepada Ketua Umum DPP Permata Umat. Untuk selanjutnya penyerahan Pataka Permata Umat dari Ketua Umum kepada Ketua DPW Provinsi Banten. Penyerahan Pataka dulu, Bapak Ibu-Ibu. Kepada pembawa bendera, kami persilakan untuk maju. Kami persilakan kepada Ketua Umum DPP dan Ketua DPW untuk maju. Dan inilah prosesi penyerahan Pataka Permata Umat dari Ketua Umum DPP Permata Umat kepada Ketua DPW Permata Umat Provinsi Banten. Allahu Akbar. Pataka Permata Umat
umat telah diterima oleh Ketua DPW Permata Umat Provinsi Banten. Pembawa bendera, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya foto bersama dimohon dengan segala hormat berkenan kepada Ketua Umum DPP Partai Umat, Ketua DPW Partai Umat Provinsi Banten, Bapak Sekjen Partai Umat dan juga Sekwil, dan dimohon dengan segala hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Amin Rais MA untuk maju ke depan, dan dimohon dengan segala hormat kepada Ketua MPPW untuk maju ke depan. Foto bersama dengan seluruh pengurus DPW Permata Umat Provinsi Banten yang baru saja dilantik tentunya. Pemberian produk UMKM binaan Permata Umat Provinsi Banten dimohon dengan segala hormat kepada Ketua Umum Permata Umat, kepada Sekretaris Jenderal Permata Umat, kepada Ketua Umum DPP Partai Umat, dan kepada Ketua Majelis Syuro Partai Umat untuk dapat maju ke depan dimohon dengan segala hormat. Dan kami undang Ibu Novianti Murtisari dan Ibu Erna Suryani Mayangsari untuk memberikan produk UMKM binaan Permata Umat Provinsi Banten. Selanjutnya diberikan oleh Ibu Novianti kepada Sekretaris Jenderal DPP Permata. Selanjutnya diberikan oleh Bunda Erna Suryani Mayangsari kepada Ketua Umum DPP Partai Umat. Dan dimohon dengan segala hormat untuk selanjutnya diberikan kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Amin Rais MA. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama. Dipersilakan Ketua DPW Partai Umat Provinsi Banten untuk ikut foto bersama. Marilah sejenak kita saksikan pemutaran film pendek dengan judul Harapan Umat. Itulah tadi film pendek dengan judul Harapan Umat. Partai Umat tentunya beribadah di Persadaran Pertiwi untuk mewujudkan harapan umat. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Merdeka. Oleh Ketua DPW Partai Umat Provinsi Banten, dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Haji R. Subarkah Purbo Asmoro, kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi syukur alhamdulillah dengan rahmat Allah kita pertemukan dalam keadaan iman yang kuat, insyaallah, dalam keadaan sehat walafiat, kita senantiasa dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
yang sepantasnya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, wabil khusus ayahanda kakanda Muhammad Amin Rais, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, sebagai panutan bil kulti, panutan bil al, insyaallah, yang saya hormati dan saya banggakan. Adik, anak, sahabat, Mas Dr. Haji Ridho Rahmadi yang kami hormati, sahabat Sekjen, Pak Muhadir SHFH, dan juga para ketum, waketum maksudnya, sahabat Masyaallah, dan yang nggak bisa Anda sebutkan satu persatu. Terlebih kepada ikhwan fillah, sahabatku, penggerak, penyemangat, motivator bersama di seluruh profesi Bandung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siang ini anak yang doain sebenarnya banyak yang mau dipaparkan. Namun dengan prosesi perenungan, apa yang terisi, apa yang diagendakan, apa yang diingatkan dari mulai awal kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu yang merupakan tekad juang kebangkitan, tekad juang kecintaan kita. Kemudian kita ikutin Indonesia memanggil, pas partai umat, diikuti dengan tekad doa, permohonan doa, kemudian dengan agenda pelantikan, teriakan takbir, ucapan sumpah. Sudahkah kita terapkan di kaum kita? Allahu Akbar. Kita tidak hanya sekedar berdiri teriak. Sudahkah kita siap melanjutkan di luar nanti? Lihatlah anak-anak, sudah tak mampu lagi hati ini bicara. Karena dari semua agenda tadi ada nasihat mengingatkan kita, permohonan kita, dan kita tak lepas dari memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang harus kita lupakan, apalagi yang menjadi kita alasan untuk kita lupa. Ayo bersama kita renungin. 2 jam, hampir 2 jam kita diingatkan. Apakah kita hanya kuping kita yang mendengar? Apakah hanya air mata kita yang menangis? Tapi yang lebih penting, ayo kita wujudkan, kita tekadkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabatku sekalian, anak doem hanya seorang dan tak mampu melangkah membangkitkan umat di badan ini tanpa ikhwan sekalian, tanpa sahabatku sekalian. Ketika kita mendatangi makam, kita lihat ukurannya ada yang kecil, ukurannya ada yang panjang. Seorang ibu pasti lahir lebih duluan daripada seorang anak. Tapi seorang cucu bisa lebih mendahului dari seorang kakek. Wahai generasi muda garda umat, jangan Anda berleha-leha sembunyi dari usia muda. Isilah, tekadlah dengan usiamu, engkau akan membuat Allah bangga. Karena hanya ketika kita menjalankan ibadah, hanya menjalankan kewajiban kita yang wajib, itu adalah untuk diri kita yang nanti. Tapi dengan kita bersedekah bil al, bil qalbu, bil mal, insya Allah
sahabatku sekalian, saya tak mampu lagi bicara apa-apa karena semua sudah terpapar jelas. Maka jangan lupakan pembangunan kolbu. Seolah-olah pembangunan raga itu lebih penting. Kita bangga dengan jalan-jalan infrastruktur. Seolah-olah kita bangga. Fir'aun pun juga membangun. Apakah kalau kita lahir di zaman itu, apakah kita akan mengikuti Nabi kita? Kemudian berapa tahun yang lalu ada pelajaran, berapa puluh tahun yang lalu, ratusan tahun lalu, ketika Cina membangun, tengok Cina seolah-olah akan mampu menjaga negaranya dari jajahan. Puluhan tahun berikutnya, penjajahan masuk ke Cina tanpa merumbuhkan bangunan infrastruktur. Tetapi apa dengan merusak amanah-amanah pejuangnya, amanah-amanah pengelola negara. Kemudian dirusaklah keluarganya dengan memasukkan hal-hal yang negatif, memutarbalikkan sunatullah, memutarbalikkan nasihat akidah kita. Marilah, jangan kita abaikan membangun jiwa. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia denganlah ilmu, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat rebutlah dengan ilmu. Untuk mendapatkan dua-duanya, raihlah saja. Sebaik-baiknya ilmu adalah adil ilmu, ilmu agama menjadi fondasi. Akhir kata, saya mengajak pada diri saya, Kang Doeb mengajak pada yang ada sekeliling kita. Ayo kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kesuksesan bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, tetapi herunas anfa'uhum linas. Kita mulai dari diri sendiri, kita satu dan satu dengan yang lain saling menasihatin dengan takwa, dengan kasih sayang. Kurang lebihnya saya yang telah diamanahkan memimpin partai umat sebagai ketua DPW Profesi Baru, di mana partai umat adalah ayasnya Islam rahmatan lil alamin. Visi-misinya lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Allah. Yang menyatukan kami adalah rumah umat tadi, rahmatan lil alamin. Yang bisa memisahkan kami ketika rumah itu sudah rusak, maka ketika saling mengingatkan sudah tidak didengar, yang akan mampu memisahkan kami. Ataupun rumahnya masih utuh, pondasinya masih utuh, tapi kami yang datang sudah lupa karena nafsu ananiyah, maka kita akan terpisah. Yang menyatukan kita adalah tekad juang kita dan tentunya doa, bidoa dan saling motivasi di antara kita. Kurang lebihnya, ana untuk mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Dari Saudara Ketua DPW Partai Umat Provinsi Banten, selanjutnya pidato politik oleh Ketua Umum DPP Partai Umat. Mohon dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Umat Profesor Dr. Amin Rais, pendiri Partai Umat, pejuang sejati. Insyaallah jika kata istiqomah itu menjelma menjadi manusia, insyaallah beliaulah wujudnya. Juga yang saya hormati seluruhnya kader-kader sahabat-sahabatku di sini Partai Umat,
mulai dari segenap pengurus pimpinan DPW yang baru saja dilantik, Pak Purbo dan sahabat-sahabat yang lain, DPW Permata Umat, juga DPW Garda Umat, semuanya sahabat-sahabat Partai Umat, DPD-DPD yang ada di bawah Provinsi Banten, saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam 4 kata, yaitu I love you full. Jadi saya teringat ketika saya waktu kuliah S2 di 2 negara yang berbeda, itu ada beberapa profesor yang sengaja memberikan nilai mata kuliah tertentu yang dipelajari selama 1 semester tersebut langsung di depan mahasiswanya. Jadi saya mohon izin ya, untuk mengapresiasi kinerja panitia yang mengorganisasi acara hari ini yang sangat luar biasa. Ada ketua panitianya? Siapa? Langsung Pak Sekretaris. Sini Pak, silakan Pak. Dibaca Pak, dibaca yang keras. Dibaca yang keras, nilainya berapa? A+. Makasih. Ya. Jadi A itu nilai tertinggi plus tadi untuk apresiasi untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan apapun. Juga para hadirin yang saya hormati, ada perwakilan dari Bawaslu dan mungkin dari pemerintahan. Terima kasih sudah turut meramaikan acara pada siang hari ini. Sahabat-sahabatku, saya akan mengawali dengan menyampaikan beberapa permasalahan, terutama dalam tingkat nasional yang sekarang ini sedang happening, sedang terjadi. Yang pertama, saya mengajak Anda semua untuk menilik satu data dari bidang pendidikan. Jadi jumlah penduduk Indonesia yang di atas umurnya di atas 15 tahun itu ada 126,5 juta. 126,5 juta. Itu adalah umur yang entitled atau bisa masuk pendidikan tinggi untuk mengenyam pendidikan kuliah. Namun ternyata survei dari 1-2 tahun yang lalu yang mempublikasikan adalah pemerintah sendiri, ternyata dari 126 juta tersebut hanya 9,7% yang mendapat kesempatan kuliah. Kemana 90%-nya? Karena tidak dapat atau karena alasan ekonomi, itu kemudian tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Bayangkan 90% anak muda Indonesia tidak dapat kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Itu situasi yang ada di negeri saat ini, negeri kita yang kita cintai ini. Kira-kira sesuai semangat perjuangan kita, adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil atau zalim tadi? 90% tidak kuliah, adil atau zalim? Kalau zalim kita lawan dan dengan cara tegakkan keadilan. Satu tadi. Kemudian kita lanjutkan, setiap beberapa tahun sekali ada matriks untuk mengevaluasi pencapaian atau tingkatan pendidikan anak 15 tahun yang dites itu di seluruh dunia. Tesnya namanya PISA dan kita akan menghadapi tes PISA dalam waktu dekat. Hasil 2018 tes PISA ini sudah dikeluarkan, kemudian di ranking dari seluruh negara yang mengikuti tes. Hampir seluruh negara mengikuti.
ada 3 subjek atau mata kuliah, mata pelajaran, mohon maaf. Matematika, sains atau IPA, yang terakhir adalah reading, literatur. Kemudian kalau kita lihat hasil dari negara-negara member atau anggota OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, ada 41 negara. 41 negara. Indonesia termasuk salah satunya. Kemudian hasil rankingnya untuk matematika, dari 41 negara, Indonesia menempati nomor urut 41 untuk matematika. Sekarang kita lihat untuk sains, IPA tadi. Dari 41 negara, Indonesia menempati nomor urut 41. Ranking 41. Ranking 1 dari belakang. Untuk reading, membaca, dari 41 negara, Indonesia ranking 41 lagi. Bayangkan. Itu kualitas pendidikan yang kita miliki saat ini berdasarkan tes PISA yang diakui secara internasional. Ya, itu satu pendidikan. Padahal kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memenangkan, yang mendapatkan dunia, harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin memenangkan sukses di akhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, juga harus dengan ilmu. Kalau melihat yang 90% tidak kuliah tadi, hasil tes PISA kita dalam 3 mata pelajaran tadi, seluruhnya paling belakang dalam seluruh negara OECD, nampaknya PR kita, perjuangan kita ini masih panjang. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak, ya, di muka dimah partai kita, butuh kesabaran, butuh ketekunan dalam kita menegakkan pilar-pilar keadilan yang multidimensional dalam berbagai bidang, termasuk tadi ya, pendidikan, ya, dan melawan kezaliman di semua dimensi kehidupan. Insya Allah. Ya, itu pendidikan. Sekarang saya tambahkan satu lagi, konteks ekonomi. Sekarang kita memasuki, dimanjakanlah ya, diuntungkan dengan kemajuan zaman, kemajuan digital. Maka ini bukan barang baru, setiap hari kita dimudahkan untuk belanja online, tanpa perlu kemana-mana. Ya, setuju ya? Tanpa perlu kemana-mana kita bisa belanja online, apalagi pandemi kemarin. Tapi coba kita lihat, ada 5 raksasa platform digital untuk belanja online di Indonesia. Ada 5. 3 diantaranya, ya, ini saya tidak usah sebut namanya kan. Insya Allah kalau kita sebutkan, pasti kita akan menyebutkan 5 yang sama juga. Ada yang hijau, merah, oranye, ya, dan seterusnya. 3 di antara 5 ini sejak lahir milik asing. Sejak lahir. Asing ini tidak jauh dari contohnya Alibaba Group, ya, dari China. 2 sisanya, mayoritas pemilik saham adalah juga asing. Lagi-lagi tidak jauh dari lingkaran Alibaba Group, SoftBank, dan seterusnya. Yang memilukan, data dari Indef, data dari Kemenperin sendiri, Kementerian Perindustrian, ya, mengatakan bahwa 90% produk yang beredar pada platform digital di Indonesia, 90% adalah produk asing, produk impor, dan impor ini mayoritas dari China. Hanya 10% produk UMKM dalam negeri. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Kalau zalim kita kita lawan. Kita tegakkan keadilan. Indonesia dapat apa dari model ekonomi semacam ini? Hanya jadi karpet, hanya jadi alas melayani kepentingan ekonomi asing. Ini adalah ekonomi komprador. Kita hanya menjadi pelayan untuk ekonomi asing. Nah, dari mana kita memulai?
tentu ke depan kita harus punya impian-impian, mimpi-mimpi, target-target. Maka akan saya sampaikan, ini adalah impian Partai Umat untuk Indonesia. Yang pertama, tentu kita harus punya agenda-agenda pembangunan multidimensional yang menjadi antitesis terhadap permasalahan-permasalahan multidimensional tadi. Kita sebutkan contohnya tadi, itu baru 2, ekonomi dan pendidikan. Kita belum masuk ranah penegakan hukum atau mekanisme demokrasi dan seterusnya. Kalau penegakan hukum, sudahlah, 1 ayat di Al-Baqarah, ayat 40-an, wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Demi mempertahankan atau saking ketakutannya pemerintah ini, secuil kekuasaannya itu dicolek atau diambil, mereka lakukan segala cara, segala cara sekalipun itu cara yang zalim, demi untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk memenjarakan ulama-ulama, termasuk memberangus organisasi-organisasi. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Kalau zalim kita lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Nah, kita harus punya agenda-agenda pembangunan multidimensional. Agenda ini harus merdeka, harus bebas dari kepentingan-kepentingan oligarki. Setuju? Dari kepentingan-kepentingan konglomerasi. Setuju? Harus bebas dari kepentingan korporatokrasi. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Jadi itulah mimpi Partai Umat yang pertama, harus ada agenda pembangunan nasional yang bernas tadi, yang merdeka dalam semua konteks kehidupan bernegara kita. Kemudian yang kedua, tentu kita memimpikan bahwa kita sepakat kalau masa depan Indonesia yang kita bayangkan, yang gemilang, yang indah, yang makmur. Ingat, kita ini 17.000 pulau. Negara kita sampai 3 wilayah waktu, sukunya 1.000 lebih. Kemampuan atau potensi sumber daya kita 10.000 triliun. Harusnya kita ini negara kaya, iya kan? Kita lihat, kita selama pelantikan di beberapa wilayah yang lain, alhamdulillah juga di sini tadi di Banten, kita disuguhi satu pertunjukan yang menunjukkan bahwa Indonesia itu punya budaya yang tinggi, bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar di masa lalu. Kita ini bangsa besar. Jangan kemudian ketika memilih pemimpin itu hanya kita lihat yang melakukan pencitraan yang mengecoh, hanya yang lempar-lempar kaos. Iya kan? Lihat apa yang dilihat tadi, tarian tadi, itu menggambarkan budaya yang tinggi, ada koordinasi. Tadi perkusi itu, temponya itu saya yakin mendekati 120. Itu tempo orang berjuang, bukan tempo orang santai. Janganlah kita dikecilkan dengan tontonan di media yang turun got, yang naik motor, naik pohon, naik genteng nanti mungkin barangkali Jangan kita dikecilkan dengan hal remeh-temeh seperti itu. Bangsa ini bangsa besar, maka untuk mimpi Indonesia masa depan ini kuncinya juga di kepemimpinan nasional. Tidak mungkin kita serahkan kepemimpinan nasional ini, mustahil kita serahkan kepada sekelompok orang yang tidak merdeka dari oligarki, konglomerasi, korporasi, dan juga orang-orang yang hanya melakukan pencitraan yang mengecoh tadi. Setuju? Setuju? Nah, mimpi kita nanti insya Allah selain kepemimpinan nasional yang kriterianya kira-kira punya kapasitas, punya intelektualitas, paham masalah bangsanya, paham ideologi perjuangannya, paham kebutuhan mutlak bangsanya. Di samping itu, kita juga nanti memimpikan bermimpi punya pemerintahan yang menjunjung prinsip-prinsip good government dan juga good governance, yang bersih, tidak korup, yang transparansi, yang menjunjung transparansi,
menjunjung akuntabilitas, menjunjung partisipasi dan seterusnya. Insya Allah. Nah, untuk menuju ke sana, sahabat-sahabatku, kita harus punya proyeksi, punya rencana. Tidak cukup hanya bicara. Yang jangka pendek, yang bisa kita lakukan sebelum 2024, minimal di 2 bidang yang saya sebutkan tadi. Untuk ekonomi, ya, ke depan potensi ekonomi digital ini sangat besar. 2020 hingga 500 triliun potensinya. Ya. Maka ke depan ya, kita harus memberikan kontribusi menjadi solusi. Kalau tadi ada 5 perusahaan online, ya, perusahaan belanja online yang 90% produknya produk impor, produk asing, insya Allah kita doakan Partai Umat akan membangun jejaring UMKM yang nanti ya, akan mengintegrasikan segenap pengurus dari DPP, DPW yang jumlah 34, DPD yang jumlahnya 514, dan DPC yang jumlahnya 5.000 ke atas menjadi jejaring UMKM Pasar Umat, dan kita transform menjadi marketplace digital yang 90% produknya adalah produk dalam negeri, insya Allah. Untuk pendidikan, kontribusi kita insya Allah, kalau tadi 90% itu belum dapat kesempatan kuliah, kita akan ya, mulai membangun platform belajar online, platform pendidikan online yang bisa diakses secara gratis dan luas, insya Allah, yang akan berfokus pada mata kuliah pendidikan tinggi yang gratis bisa diakses secara luas tadi, yang kita namakan Sekolah Umat, insya Allah. Kemudian target 2024, masalah-masalah multidimensional tadi ya, itu akan bisa kita selesaikan secara konstitusional ya, melalui pintu-pintu legislasi. Ketika kita menduduki kursi legislatif, ketika kita menduduki kursi eksekutif pemerintah daerah ya, dari bupati wakil bupati, dari gubernur wakil gubernur, insya Allah bahkan menteri, dan bahkan insya Allah juga presiden. Jadi kalau insya Allah nanti kader-kader Partai Umat menduduki kursi legislatif dalam porsi yang signifikan, kemudian juga kursi-kursi eksekutif ya, dalam porsi yang juga signifikan, insya Allah kita bisa menegakkan keadilan multidimensional, bidang ekonomi, pendidikan, penegakan hukum. Kita rubah, kita hapus, kita perbarui undang-undang yang multitafsir, yang karet. Kita ganti dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang pro kemaslahatan umat, insya Allah. Jadi sahabatku semua, Anda semua terlahir itu sebagai pemimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Statement Allah di hadapan para malaikat bahwa Anda semua itu pemimpin, bahwa Anda semua diberikan amanah untuk ketugasan-ketugasan tertentu. Jangan pernah mengecilkan diri Anda sendiri. Anda semua punya amanah untuk pos masing-masing. Dan disinilah kita berkumpul untuk menyatukan semua potensi itu, energi itu menjadi perjuangan yang umatan wahidatan. Arah perjuangan kita ada di Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang, segolongan umat ya, yang kemudian bersatu menyeru kepada kebajikan dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Golongan tersebut adalah dikatakan golongan al-muflihun yang sukses dan jaya. Bila mana amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana kita sampaikan dalam mukadimah Partai Umat itu relevan dalam konteks kehidupan yang skalanya relatif kecil, kehidupan kita personal, kehidupan kita dalam konteks family, keluarga, kehidupan kita dalam konteks masyarakat. Ketika kita masuk dalam perjuangan atau kehidupan berbangsa dan negara, kita berbicara dalam skala yang lebih besar. Bagaimana pemerintah memenuhi hak-hak umatnya, hak-hak rakyatnya. Maka dari amar ma'ruf nahi mungkar, dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bertransformasi menjadi al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi.
menjadi tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Insya Allah. Jadi sahabat-sahabatku semua harus bersiap, ya. Anda semua harus bersiap untuk menduduki kursi-kursi legislatif tadi. Insya Allah siap? Insya Allah siap sini? Juga kursi-kursi eksekutif. Insya Allah siap? Insya Allah semuanya siap? Sekali lagi, ini bukan ambisi duniawi. Ini demi perjuangan kita untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Lewat jalur konstitusional, kita nanti bisa mengubah dari sekali lagi undang-undang, peraturan, dan segala macam untuk kemaslahatan umat. Dan sahabat-sahabatku, bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya mudah, yang tidak diuji. Nanti secara internal kita barangkali sudah merasakan ke depan dan juga akan diuji yang sama. Ya. Ingat, jangan sampai bercerai-berai. Sebagaimana kata Ali Imran 105, lanjutannya ayat tadi. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai. Wahtalafu, dan berselisih mim ba'di ma ja'ahumul bayyinah, setelah datang keterangan yang jelas di antara kamu. Kalau tadi dikatakan orang yang al-muflihun karena beramar ma'ruf nahi mungkar, kalau yang bercerai-berai, ini mohon kita pegang. Ini mohon kita pegang karena ini tantangan partai politik. Kalau yang bercerai-berai tadi dikatakan sebagai orang-orang yang mendapat azab yang azim, yang besar. Wa ulaika lahum adzabun azim. Jadi sahabatku, insya Allah kita sudah punya peta jalan untuk perjuangan ke depan, melawan kezaliman, tegakkan keadilan multidimensional tadi, dan harus berjamaah, harus solid. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan gagasan itu bagus, tapi bagaimana kita manage menjadi energi yang lebih besar, jangan jadi energi yang merusak. Jadi akhir kata, nanti insya Allah kita dengarkan tausiah dari Profesor Dr. Amin Rais untuk kita semua. Akhir kata saya ingin mengutip perkataan Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali, insya Allah. Boleh saya berpantun? Ya. Kalau ada ikan di parit, insya Allah itu tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di Provinsi Banten telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Amin. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah keagamaan dan politik akan disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro. Mohon dengan segala hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sorry ya, Mbah Amin sudah sepuh soalnya. Jadi saya akan mengasih sahabat-sahabatku itu pekerjaan rumah ya, yang kalau ditunaikan itu enggak sampai 15 menit ya. Jadi tolong nanti sampai di rumah apa sekarang juga bisa langsung ya, lihat surat An-Nahl ayat 90 ya. Kemudian padukan ayat 90 An-Nahl itu dengan surat yang sama An-Nahl juga, yaitu ayat 75 dan 76 ya.
Nah, jadi ingat Al-Quran itu semua ayatnya itu sama bobotnya, sama pentingnya. Tidak ada ayat tertentu lebih unggul dari ayat yang lain. Tidak ada surat tertentu lebih utama dari surat yang lain. Nah, jadi nanti kalau sudah dicamkan ayat 90 An-Nahl itu, kemudian juga 75, 76 An-Nahl, kita baru sadar sesadar-sadarnya bahwa selama ini kita umat Islam memang kurang perhatikan pentingnya jihad fi sabilillah, ya. Jadi mengapa kita umat Islam Indonesia ini sepertinya berjalan guntai, ya, terhuyung-huyung, ya, tidak tegap, ya. Kemudian kadang-kadang menampakkan kompleks rendah diri, ya. Lantas juga kadang-kadang bahkan menunjukkan watak pengecut, maaf ini, ya, ini ke dalam, ya. Jadi saya tidak menyebut orang per orang atau kelompok per kelompok, ya, tapi untuk kita sendiri pun ini untuk bahan self koreksi bahwa sudah tinggi saatnya kita mengakhiri keadaan umat Islam Indonesia yang makin lama makin rapuh, makin makin enteng bobotnya, ya. Kemudian diremehkan oleh orang-orang di luar Muslim, sehingga seolah-olah ya umat Islam jumlahnya banyak, tapi itu seperti gajah abuh barangkali, ya, gajah lumpuh besar, ya, tapi sesungguhnya tidak banyak bermakna, ya. Nah, saya akan kembali ke Banten untuk menguraikan hal ini next time, ya, bukan sekarang ini, karena ini sudah sejak tadi pagi. Kalau saya tambah lagi nanti kocar-kacir, ya. Jadi saya diberitahu bahwa kemampuan kita menerima ide-ide baru itu seperti ember, ya, itu yang daya muatnya tidak bisa semua dimasukkan, ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi itu sudah betul, mbahnya betul, ya, sudah benar, mbahnya benar, ya. Cuma beliau menggunakan argumen-argumen logika, argumen-argumen pendidikan, politik, sosiologi dan lain-lain. Tapi itu nanti akan lebih hebat lagi kalau kita ternyata memahami bahwa argumen Al-Qur'annya pun argumen Quran saya kira juga seperti itu, ya. Jadi sampai ketemu lagi di Banten, dan sebelum turun saya akan apresiasi Pak Purbo Asmoro ini, menurut saya itu orang aneh, ya. karena penampilannya kan seperti ya biasa gitu, tapi beliau bisa menghadirkan sebuah pelantikan yang penuh dengan makna. Kemudian ada solemn itu khusyuk, ya, solemn pelantikan, ya. Jadi ini saya kira alhamdulillah Pak Purbo, mudah-mudahan amal soleh Anda tidak akan begitu saja, tapi akan terus mengalir, dan mudah-mudahan nanti banyak Purbo Asmoro yang lain lagi yang ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Garda Umat
dan Permata Umat Provinsi Banten periode 2021-2025. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.